Di sebuah kampung Karangjati, terdapat sebuah jalan kecil yang disebut warga sebagai jalan sumur tua. Konon katanya, siapapun yang melewati jalan itu setelah jam 11 malam akan melihat sesuatu atau bahkan tidak pernah kembali sama sekali. Jalan itu sepi, dikelilingi pohon-pohon besar dan selalu berkabut meski siang hari. Warga desa percaya ada rahasia kelam yang bersemayam di sana. Namun, seperti biasa, rahasia yang dikubur terlalu lama pada akhirnya akan menggali dirinya sendiri. Cerita dimulai saat seorang jurnalis muda bernama Raka datang dari kota ke Karangjati untuk menulis artikel tentang tempat-tempat paling angker di Indonesia. Dia mendengar cerita tentang jalan sumur tua dan memutuskan untuk menyelidikinya. Raka tidak percaya hal-hal mistis. Ia hanya ingin cerita menarik untuk websitenya. Warga desa menyambut Raka dengan ramah. Tapi saat ia menyebut ingin menelusuri jalan angker itu, suasana berubah tegang. Seorang tetua desa berkata, "Jangan main-main dengan yang tak kelihatan. Nak, jalan itu bukan sekadar jalan. It's a pit." Raka tertawa kecil lalu melamnia. Ia nekat pergi ke jalan itu seorang diri. Jam 11 malam, lewat 5 menit. Raka mulai melangkah di jalan sumur tua. Kabut turun pelan, suara jangkrik menghilang, dan udara menjadi sangat dingin. Di tengah jalan, ia melihat sesuatu berdiri diam. Bayangan wanita berbaju putih dengan kepala menunduk. Raka mengambil kamera untuk memotret. Namun saat kilatan lampu menyala, wanita itu menghilang. Saat Raka hendak berbalik, jalan di belakangnya sudah tidak ada, digantikan oleh hutan gelap yang belum pernah dia lewati. Jalan itu seperti berubah. Raka akhirnya tersesat di tengah hutan. Ia menemukan sebuah rumah tua kecil dengan sumur di depannya. Di dalam rumah itu ada lukisan wanita dengan wajah tercakar. Aneh, jam tangannya berhenti tepat pukul ke-11,11. Ketika ia melihat ke sumur, terdengar suara perempuan. "Kenapa kamu datang, Raka? Ini bukan waktu." Ia panik, lari, dan pingsan di tengah hutan. Keesokan paginya, ia ditemukan warga di tengah jalan sumur tua. Tapi jalan itu kini ditutup dengan garis polisi. Setelah kejadian itu, Raka mulai mencari tahu lebih dalam. Ia menemukan bahwa pada tahun 1975 terjadi kasus hilangnya satu keluarga di jalan sumur tua. Mereka tinggal di rumah kecil dekat sumur. Ibu dari keluarga itu diyakini bunuh diri karena kehilangan anak-anaknya. Tapi tidak pernah ditemukan. Warga meyakini arwah perempuan itu menunggu di jalan angker, mencari siapapun yang bisa menggantikan dirinya agar bisa lepas dari dunia ini. Raka pun menyadari bahwa mungkin ia sudah dipilih. Raka kembali ke jalan itu. Kali ini bersama dua temannya, Dita perekam video dan Wawan driver. Mereka merekam semuanya. Setelah melewati titik tertentu, jalan kembali berubah. Dita menghilang lebih dulu, disusul Wawan yang sempat diseret oleh bayangan hitam. Raka kini sendirian, dan suara dari sumur memanggilnya lagi. "Jika kau mau keluar, bawa seseorang ke sini. Gantikan aku." Disinilah Raka dihadapkan pilihan: pergi dan selamat, tapi membawa korban lain, atau terjebak selamanya. Beberapa bulan kemudian, muncul kanal YouTube baru bernama Mata Malam yang mengupload video terakhir Raka dan teman-temannya. Video itu viral, tapi yang aneh, pemilik channelnya tidak pernah bisa dihubungi. Warga desa bilang, jalan itu sekarang lebih sering memanggil, bukan satu, bukan dua, tapi puluhan orang yang datang setelah menonton video itu, dan tidak semuanya kembali. Dan sumur itu selalu terbuka, seperti menunggu mangsanya. Pesan moral dari cerita ini: jangan pernah menyepelekan peringatan dari orang yang lebih dulu tinggal di sebuah tempat, karena kadang tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih tua dari waktu dan lebih lapar dari kematian.